Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaah. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini, dalam minggu yang kedua dalam bulan Oktober, kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk hidup, dan kita bersyukur juga pada hari ini karena kita boleh mendengarkan firman Tuhan, dan ini merupakan kesempatan yang sangat indah buat kita semua, di mana kita boleh mendengar firman Tuhan dan boleh mentaati kebenaran firman Tuhan, karena firman Tuhan ini ialah kehidupan kita. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita mempersiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pagi hari ini kami boleh beribadah menerusi online pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami tahu firman Tuhan adalah makanan yang kekal, yang tidak akan membuatkan kami haus dan lapar lagi. Kami bersyukur Tuhan, dan kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus Tuhan, memberikan kami pengertian akan firman Tuhan, dan memberikan kami kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dalam kitab Kejadian, bab yang ke-6, bab yang ke-7, dan bab yang ke-8. Dan melalui teks ataupun perekop pembacaan firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi, saya akan memberikan satu tema untuk pelajaran kita bersama, yaitu mentaati. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menghadapi badai hidup di tahun 2020, khususnya ketika kita menghadapi COVID-19, ramai hamba Tuhan dan orang-orang Kristen mengaitkan keadaan hari ini dengan apa yang sudah tertulis dalam Injil Matius bab yang ke-24. Di mana Injil Matius 24 ini menyatakan kepada kita tentang tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman ini kita boleh melihat di mana adanya peperangan, adanya gempa bumi, adanya kelaparan, adanya penyakit. Tetapi saudara, dalam bahagian ini, khususnya dalam ayat yang ke-8, Injil Matius 24 ayat yang ke-8, dikatakan, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi saudara, kalau begitu, COVID-19 adalah satu permulaan. Dan sebenarnya ini menguji kita supaya kita boleh menghadapi tantangan yang lebih besar di hadapan. Karena dikatakan dalam Injil Matius 24, ini barulah satu permulaan. Dan berarti saudara, apabila COVID-19 ini adalah satu permulaan, berarti juga bahwa ini merupakan satu ujian, satu latihan rohani kepada kita, supaya dengan adanya ujian ini, maka kita boleh bersedia menghadapi tantangan ataupun cabaran yang lebih besar di hadapan kita. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, ini juga berarti Tuhan tidak mau kita gagal.
Karena ada banyak cabaran ataupun tantangan yang kita hadapi sebagai orang-orang percaya. Dan berarti bahwa garis akhir itu adalah sangat penting, ya. Sebab itu ada latihan, karena ada banyak tantangan, cabaran yang kita harus hadapi, ya. Seperti latihan jasmani, ya. Apabila orang pergi bertanding, maka sebelumnya ada latihan, ya, supaya dalam latihan itu walaupun sakit itu mempersiapkan dia untuk menghadapi pertandingan sehingga dia ada kemenangan. Demikian juga latihan rohani. Latihan rohani itu sangat-sangat penting, ya, supaya kita boleh menang dalam setiap cabaran dalam kehidupan kita. Saudara-saudari, jikalau kita melihat bab yang ke-24 ayat 37 hingga 39, kita mendapati bahwa Yesus mengajar akhir zaman, dan dia mengaitkan akhir zaman itu dengan apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, ya. Dan Yesus mengajar zaman akhir ini supaya kita ada persiapan, ya, untuk menghadapi apa sahaja cabaran di masa akan datang, ya. Dan dengan demikian akan membuatkan kita menjadi kuat, ya, dan kita boleh mencapai, ya, garis akhir dan bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara-saudari, ketika kita melihat riwayat Nuh ataupun kisah Nuh, sebenarnya ada perkara yang sangat penting, message yang sangat penting disampaikan kepada kita, sehingga firman Tuhan ini akan menolong kita, akan menuntun kita, bahkan menguatkan kita dalam kita menghadapi segala cabaran yang akan berlaku, baik hari ini juga pada masa akan datang, supaya kita lebih bersedia menghadapinya dengan kekuatan iman daripada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang sezamannya. Dan Nuh itu adalah hidup bergaul dengan Allah. Dan dikatakan juga bahwa Nuh memiliki 3 orang anak lelaki, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan masing-masing memiliki seorang istri. Dan dikatakan apa yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, di mana dikatakan bumi itu telah rosak dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rosak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rosak di bumi. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh yang benar itu, di mana Allah memutuskan untuk mengakhiri segala makhluk yang hidup. Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi Tuhan akan memusnahkan manusia di bumi yang sudah rosak itu bersama-sama dengan bumi yang rosak. Sehingga seterusnya Allah memberi perintah kepada Nabi Nuh, di mana sebelum dia
menurunkan air bah sebelum dia memusnahkan manusia yang rosak dan bumi yang rosak. Dia memerintahkan, dia berfirman kepada Nabi Nuh supaya dia membuat batra. Dan ketika Tuhan menjelaskan tentang pembuatan ataupun pembikinan batra, itu adalah sesuatu yang sangat detail, ya, dan banyak perkara yang perlu dibuat, ya, perlu dipersiapkan. Dan setelah itu juga di mana Tuhan juga memerintahkan setelah batra itu sudah siap, maka dia juga, ya, Tuhan juga memerintahkan supaya dia bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya serta istri anak-anaknya dibawa masuk ke dalam batra itu. Dan kemudian Tuhan juga berfirman supaya Nuh membawa setiap satu pasang hewan, ya, dalam batranya, ya, dalam batranya. Dan seterusnya Tuhan juga berfirman supaya Nuh mempersiapkan makanan mereka, baik makanan mereka, makanan manusia, ya, dan juga makanan binatang, supaya pada waktu mereka ada dalam batra itu, sewaktu air bah sudah turun dan memusnahkan manusia yang rosak dan bumi yang rosak, mereka ada makanan. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, banyak penjelasan yang detail, banyak kerja yang perlu dilakukan oleh Nabi Nuh, ya. Tetapi saudara, ada sesuatu yang sangat istimewa dalam bab yang ke-6, bab yang ke-7, dan bab yang ke-8. Ayat ini sangat-sangat penting, dan ini merupakan, ya, ayat kunci, ya, ayat emas di dalam ketiga bab ini, Kejadian bab 6, 7, dan bab yang ke-8, yaitu dalam ayat yang ke-22. Dikatakan di sana, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Saudara-saudara, ayat ini sesuatu yang sangat-sangat penting, ya, sangat-sangat luar biasa, di mana Nuh melakukan semua yang telah diperintahkan Tuhan itu dengan tepat, ya, seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Berarti benarlah Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, karena dia memiliki ketaatan yang sangat luar biasa, sangat tinggi. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita tidak tahu secara menyeluruh situasi COVID-19 ini. Kita hanya tahu jumlah jangkitan yang berlaku di negara kita dan juga di seluruh dunia. Tetapi kita tidak tahu secara menyeluruh situasi COVID-19 ini, ya. Kita pun tidak pernah menduga kehadiran COVID-19 di tahun 2020 ini. Kita pun tidak tahu berapa lama situasi ini akan berlaku. Bila ini semua berakhir, kita tidak tahu. Dan situasi yang kita hadapi sekarang ini, saudara-saudara, kelihatannya seperti keadaan yang berlaku pada zaman Nabi Nuh, ya, di mana ketika ketika mereka berada dalam batra, mereka juga tidak tahu, ya, apa yang akan berlaku, ya. Sebelum ini tiada air bah, tapi tiba-tiba Tuhan memerintahkan Nabi Nuh supaya membuat batra, ya. Jadi apa yang diketahui oleh Nuh
hanya sejauh apa yang diberitahukan oleh Tuhan kepadanya. Berapa lama mereka berada dalam batra itu, mereka juga tidak tahu. Ya, banyak perkara yang mereka tidak tahu. Ya, sejauh apa yang diberitahu kepada Nabi Nuh. Nah, dan menurut saya saudara-saudari, bahwa orang yang pertama mengalami MCO ataupun PKP ialah Nuh dan keluarganya serta binatang-binatang. Mereka harus stay di batra. Kalau kita stay at home. Tapi Nabi Nuh pula bersama keluarga dan binatang-binatang, setiap pasang mereka stay di batra. Dan mereka tak boleh buka jendela apalagi pintu, karena ini akan membahayakan mereka. Ya, mereka harus duduk diam, sama seperti kita dalam menghadapi COVID-19 ini. Ya, kita diarahkan untuk stay at home, ya, duduk diam, ya, untuk memutuskan rantaian COVID-19. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 22 ini, seperti yang saya katakan tadi, dari banyak ayat di dalam bab 6, 7, dan 8, ayat 22 ini sangat-sangat penting. Ya. Dan saya dan semua orang tidak tahu bilakah kita betul-betul bebas daripada COVID-19 ini. Tapi kita tahu, ya, Nuh juga pernah mengalami MCO ataupun PKP yang paling sulit di atas air. Tetapi bila dia keluar, bila dia sudah bebas, ya, bila air itu sudah surut, banjir tiada lagi, maka dikatakan firman Tuhan bahwa mereka telah menikmati hidup yang baru, dunia yang baru, ya. Yang rosak itu telah lenyap, tetapi yang baru telah tiba. Saudara, kita berharap dan kita beriman seperti Nabi Nuh. Biarlah kita juga ketika kita sudah bebas ataupun keluar dari situasi kita, ya, biarlah kita juga menikmati suatu hidup yang baru dan luar biasa yang disediakan oleh Tuhan. Maksudnya juga, saudara, biarlah ketika kita menghadapi COVID-19 ini merupakan sebuah latihan rohani kepada kita, supaya ketika kita bebas daripada COVID-19 ini, kita dapati hidup kita sudah memiliki kebangunan rohani, sudah memiliki kerohanian yang kuat, yang mantap, ya, di hadapan Tuhan, dan kita menjadi kesaksian bagi dunia. Kita boleh menjadi garam dan terang dunia. Sebab itulah saya katakan tadi bahwa semua ini adalah permulaan, dan permulaan ini merupakan sebuah latihan, sebuah ujian. Dan biarlah dalam ketika kita menghadapi ujian ini membentuk, ya, iman kita, menjadikan kita sebagai orang Kristen yang benar di hadapan Tuhan. Ya, saudara-saudara, hari ini kita tak dapat melihat apa yang ada di hadapan kita, tapi ada janji Tuhan yang kita lihat dengan mata rohani. Kita belajar dengan Nabi Nuh. Apa yang Nuh miliki? Hanya satu, yaitu seperti dalam ayat 22 tadi, dia taat kepada Tuhan. Ya, dia menuruti, ya, tepat seperti yang diperintahkan Allah
kepadanya. Ya, dia taat segala perkara yang diberitahukan Tuhan kepadanya. Inilah yang perlu, saudara. Inilah yang perlu kita kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kita menghadapi COVID-19 ini. Ya. Kalau kita melihat Nuh, selepas dia keluar dari Batra, kesaksian pun keluar bersama. Ya, kesaksian pun keluar bersama. Kenapa kita harus melalui MCO ini ataupun PKP? Karena Tuhan mau supaya di hujung MCO ini, PKP ini, ada kesaksian. Ya, dalam kata yang lain, kita semakin kuat, kita semakin teguh menghadapi cabaran ataupun tantangan yang baru di hadapan kita. Saudara, kalau kita melihat bahasa Inggris, ya, kesaksian itu dikatakan testimoni, ya, testimoni. Kalau tidak ada tes, berarti hanya ada imoni, ya. Berarti kalau ada tes, baru dikatakan testimoni, ya. Berarti saudara-saudara bahwa bila ada tes, bila kita diuji, maka barulah ada kesaksian, ya. Nah, saudara-saudara, kita mesti taat kepada Tuhan dalam kita menghadapi ujian demi ujian, supaya ini menjadikan kita semakin terbentuk dan ada kesaksian di dalamnya yang terbentuk. Inilah yang Nuh miliki dan pegang semasa dia berada dalam Batra, yaitu ketaatan. Untuk taat sangat susah bagi kita dan bagi ramai orang. Tetapi saudara, ketaatan ini kunci yang sangat penting, yang harus kita pegang, yang harus kita terapkan, yang menjadi gaya hidup kita dalam kita menghadapi, mengharungi segala cabaran, khususnya ketika kita menghadapi COVID-19 pada tahun ini. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan, tetapi kita taat, dan itulah merupakan respon iman kita dalam kita menghadapi COVID-19 pada tahun ini. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, pastilah ada banyak persoalan-persoalan yang kita ajukan, ya. Ada banyak persoalan-persoalan yang timbul dalam pikiran kita, dan saya pasti saudara, kita juga ada kekhawatiran, ya. Berapa lama lagi penderitaan ini? Berapa lama lagi COVID-19 ini akan berakhir? Kita dalam PKP, PKPD, PKPP, kita boleh buka pintu dan tingkap. Tetapi Nuh hanya dapat buka tingkap. Tapi apa yang Nuh lakukan ialah dia tetap percaya. Ya. Dia tetap percaya, dia tetap beriman bahwa satu ketika nanti pasti dia akan bebas dan akan menikmati hidup yang baru. Jadi apa yang perlu saudara adalah iman, ya, adalah iman. Inilah waktunya iman kita sedang diuji, ya. Bila berakhir, kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Sebab itulah dalam kita menghadapi ujian, ketaatan kepada firman Tuhan itu sangat-sangat penting, ya, karena ketaatan itulah yang akan menolong kita untuk kuat, dan dalam masa yang sama itu akan memberi pertumbuhan kerohanian kepada kita, sehingga bukan saja kita boleh menghadapi cabaran hari ini, juga kita boleh menghadapi cabaran hari esok, karena kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan, karena kita sudah teruji.
Jadi apa yang kita perlu buat sekarang ialah taat, saudara, ya. Taat kepada firman Tuhan, ya, seperti Nabi Nuh, ya. Tidak kira apapun yang terjadi di hadapan kita, marilah responi dengan ketaatan, ya. Seperti Nuh, dia tidak tahu apa yang berlaku di hadapan, tetapi Nuh tetap percaya dan tetap taat akan firman Tuhan. Percayalah, saudara, bahwa Tuhan merancang sesuatu yang indah, sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dia sangat baik, dia sungguh baik. Marilah kita tetap taat, ya, tetap taat kepadanya dan tetap melakukan apa saja yang diperintahkannya, biar melalui keadaan yang kita alami saat ini dalam kita menghadapi ujian, dan ketika kita taat, ini akan membentuk kerohanian kita yang lebih mantap, dan Tuhan juga akan dapat membawa kita ke satu destinasi dalam kehidupan yang baru, hidup yang baru, yang terbaik yang Tuhan sediakan kepada kita. Tetapi persoalannya, apakah kita mau taat? Semoga Tuhan menolong kita dalam kita menghadapi COVID-19 pada hari ini dengan ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.